Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 185. Chapter 185 Pegunungan Hancur. Si Feng menarik kembali pedangnya, memasukkannya kembali ke sarungnya. Segera setelah itu, ratapan yang menyakitkan terdengar di sepanjang jalan. Brilliant Wargot menatap si Feng dengan mata penuh dengan kebencian beracun. Namun, ada juga benang ketakutan yang tersembunyi di dalam kebencian itu. Bagaimanapun, si Feng hanya menggunakan satu skill swordsman, chop, untuk membegalnya secara instan. Kepercayaan diri dan kesombongan Brilliant Wargot pada saat ini telah hancur. Dia diam-diam menyaksikan health power-nya dengan panik menurun, dan dalam sekejap mata, dia hanya memiliki satu health power tersisa. Brilliant Wargot berlutut, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Karena ini hanya duel, Brilliant Wargot bisa lolos dari kematian kali ini. Namun, saat Brilliant Wargot mendapatkan kembali sebagian dari jiwanya, dia akhirnya mengerti komentar si Feng tentang ini akan menjadi pertempuran yang membosankan. Pada saat itu, Brilliant Wargot masih berpikir bahwa itu adalah kesombongan si Feng, tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Namun kenyataannya, tidak. Brilliant Wargot berseru saat dia menyadari levelnya menurun dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah jatuh ke level 0. Meskipun duel tidak akan membuat pemain tiada, hukuman yang diterima pihak yang kalah tidak akan diubah sedikit pun. Hukuman jahat yang sebelumnya ditetapkan oleh Brilliant Wargot untuk si Feng telah kembali menggigitnya. Sistem juga mentransfer peta yang dia pertaruhkan ke inventaris si Feng. Kali ini, dia tidak hanya menggali kuburannya sendiri, tetapi dia juga membeli peti matinya sendiri, menderita kerugian 2 kali lipat. Nona Aqua, aku sudah selesai. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Si Feng melihat ke arah Aqua Rose dengan senyuman saat dia berbicara. Brilliant Wargot memelototi si Feng dengan ekspresi jahat, giginya bergemeretak. Segera setelah si Feng membelakangi Brilliant Wargot, prajurit perisai mengeluarkan gulungan keterampilan jiwa tingkat 1, menggunakannya pada si Feng. Black Flame, tiada. Gulungan keterampilan jiwa tingkat 1 yang digunakan Brilliant Wargot adalah mantra tipe api yang disebut tombak api. Gulungan itu berisi mantra penghancur yang relatif kuat, dengan target tunggal. Bagaimanapun, Brilliant Wargot telah jatuh ke level 0. Dia tidak akan rugi jika penjaga menangkap dan memenjarakannya. Paling buruk, dia hanya perlu menghapus akunnya dan memulai dari awal lagi. Akan diterima jika dia bisa membegal si Feng dan menenangkan kebenciannya. Cermat, Aqua Rose memperingatkan. Si Feng tidak berharap Brilliant Wargot menjadi cukup gila untuk berani menyerangnya di tengah kota Blackwing. Namun, karena jarak yang pendek di antara mereka, sudah terlambat saat si Feng menyadari tindakan Brilliant Wargot. Tombak api langsung menghantam punggung si Feng, dan Brilliant Wargot mengungkapkan senyuman jahat saat serangannya mendarat. Tombak api ini adalah kartu truf Brilliant Wargot. Itu mampu menyebabkan hingga 2000 kerusakan api pada satu target. Bahkan jika si Feng luar biasa, dia adalah seorang pendekar tunggal. Seberapa tinggi health power-nya? Itu sudah menantang surga jika dia memiliki 1200 health power. Dengan 2000 kerusakan ini, si Feng pasti akan tiada. Setelah nyala api menghilang, health power si Feng jatuh dengan cepat. Hahaha, jadi bagaimana jika Anda luar biasa? Karena Anda berani memprovokasi tuan muda ini, hanya kematian yang menanti Anda. Brilliant Wargot tertawa terbahak-bahak saat dia melihat health power penuh si Feng menetes ke 0. Brilliant Wargot, kamu terlalu hina. Dengan tindakan ini, Aqua Rose akhirnya melihat ke dalam jati diri Brilliant Wargot. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menjadi kotoran yang begitu hina bahkan tanpa harga diri yang paling dasar. Tercela, pemenang menjadi raja, sedangkan yang kalah menjadi bandit. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena kurangnya keterampilannya sendiri. Brilliant Wargot mencibir saat dia berbicara. Namun, senyum Brilliant Wargot dengan cepat memudar saat dia menemukan bahwa health power si Feng telah berhenti berkurang setelah mencapai 20%. Mengapa? Kenapa kamu tidak tiada? Melihat si Feng berdiri di sana, Brilliant Wargot mundur beberapa langkah, jarinya yang gemetar menunjuk ke arah si Feng saat dia panik. Ini, kamu tidak perlu tahu. Namun, karena Anda sudah berani mengambil tindakan di sini, saya menduga bahwa Anda siap menerima hukuman Anda, kata si Feng lembut. Dia terkekeh saat dia menepuk api yang tersisa di tubuhnya, memadamkannya.
Kerusakan yang disebabkan oleh tombak api memang bisa membegal pemain level 14 dengan satu pukulan. Namun, si Feng berbeda. Dia memiliki 20 poin fire resistance. Dia juga mengaktifkan skill pasif penguatan tubuh dasar, yang akan meningkatkan beberapa ketahanan keterampilan jiwa tersembunyi. Selain itu, si Feng saat ini memiliki health power maksimum 1840 poin, jadi satu tombak api tidak cukup untuk membegalnya. Dengan kata lain, keterampilan jiwa tingkat 1 tidak memiliki kemungkinan untuk membegalnya dengan satu serangan. Paling-paling, itu akan sangat melukainya. Mustahil. Brilliant Wargot benar-benar tercengang oleh pemandangan ini. Bagaimanapun, itu adalah gulungan keterampilan jiwa tingkat 1 paling kuat yang dia miliki. Tidak mungkin, kan? Aquaros juga terkejut. Keterampilan jiwa tipe api memiliki kekuatan penghancur tertinggi dari semua keterampilan jiwa elemen. Namun, si Feng selamat setelah menerima serangan langsung dari mantra tipe api tingkat 1. Pertahanan macam apa yang dia miliki? Aquaros bahkan mulai curiga bahwa si Feng adalah prajurit perisai atau ksatria penjaga yang menyamar. Namun, bahkan ksatria penjaga yang memiliki ketahanan keterampilan jiwa tertinggi tidak dapat bertahan hidup dari gerakan ini. Sementara keduanya menderita keterkejutan mereka, ksatria hitam kota Blackwing telah tiba. Dibandingkan dengan kota lain dan kota biasa, manajemen kota Blackwing jauh lebih ketat. Hukuman yang diberikannya bahkan lebih tak tertahankan. Karenanya, dalam kehidupan si Feng sebelumnya, tidak ada pemain yang berani membuat keributan saat berada di kota Blackwing. Siapapun yang melakukannya hanya mencari kematian mereka sendiri. Belum lagi, Brilliant Wargot sebenarnya berani menyerang si Feng, yang memiliki status Demon Hunter. Karenanya, si Feng tidak segera mengambil tindakan terhadap Brilliant Wargot. Pada kenyataannya, dia hanya menunggu hukuman yang akan diberikan Blackwing City kepada Brilliant Wargot. Brilliant Wargot, kamu telah melakukan pelanggaran terhadap hukum kota Blackwing. Selain itu, Anda menyerang Lord Demon Hunter. Mulai sekarang, Anda akan tetap dipenjara di kota Blackwing selama 15 hari. Setelah Anda dibebaskan, semua atribut Anda akan berkurang 10% selama 10 hari, dan EXP yang Anda peroleh akan berkurang 20%. Kapten Ksatria Hitam berjalan ke arah Brilliant Wargot, menyatakan keputusannya. Mendengar hukuman seperti itu, Aquaros menarik napas dingin. Hukuman ini terlalu berat. Bahkan jika mereka mengunci Brilliant Wargot selama 15 hari, sebagai tetua Twilight Echo, ada orang lain yang tersedia untuk membantunya naik level. Namun, sekarang setelah dia berada di level 0, dengan jeda 15 hari dan pengurangan perolehan EXP 20%, Brilliant Wargot perlu bekerja keras selama lebih dari sebulan untuk mengejar level mayoritas pemain, belum lagi mengejar ketinggalan. Hingga pemain peringkat teratas. Hahaha, Black Flame, saya akui bahwa Anda luar biasa. Namun, sejak saat saya mengambil tindakan, saya telah memutuskan untuk menghapus akun saya dan memulai dari awal lagi. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan takut dengan hukuman sistem? Meskipun Brilliant Wargot sedikit gemetar ketika dia mendengar hukuman yang akan dia terima, memikirkannya lagi, dia berencana untuk menghapus dan membangun kembali akunnya. Apa yang harus dia takuti? Apakah begitu? Kalau begitu, saya berharap Anda menghapus dan membangun kembali akun Anda. Si Feng tersenyum tipis, tidak mau repot-repot menjelaskan. Melihat senyum percaya diri Brilliant Wargot, si Feng tidak tahan untuk menghancurkan fantasinya. Brilliant Wargot menganggap terlalu enteng Domain God. Jika orang berotak babi seperti Brilliant Wargot bisa memikirkan metode semacam itu untuk melarikan diri dari hukuman, sistem dewa utama pasti punya solusi. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, banyak pemain yang menganggap Domain God hanya sebagai game realitas virtual, mereka pikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Bahkan ada beberapa pemain yang telah melakukan hal-hal yang tidak bermoral dan terkutuk terhadap NPC wanita. Lagi pula, semua pemain ini mengira mereka bisa menghindari hukuman dengan menghapus dan membangun kembali akun mereka dari awal. Namun, hasilnya berbicara berbeda. Kecuali jika seseorang tidak lagi ingin memainkan Domain Lord, jika tidak, setiap dan semua hukuman akan dijatuhkan. Tidak peduli berapa kali seseorang menghapus akun mereka atau mengganti helm game mereka, konsekuensinya tidak dapat dihindari. Meskipun Domain God adalah game realitas virtual, ia juga memiliki intinya sendiri. Aturan Domain God adalah garis bawah terakhir. Setiap dan semua yang berani melewati garis bawah ini akan melakukannya dengan baik untuk mempersiapkan diri mereka sendiri untuk hukuman mereka, tidak ada pengecualian. Ketika Brilliant Wargot melihat senyum si Feng, dia tiba-tiba merasa tidak yakin dengan keputusannya. Namun, ketika dia memikirkannya lebih lanjut,
mungkin Si Feng hanya mencoba menakut-nakuti dia. Segera, Brilliant Wargot keluar dari domain God, bersiap untuk menghapus dan membangun kembali akunnya. Sementara itu, Si Feng tidak lagi peduli untuk memperhatikan pangeran yang tidak berotak ini. Dia kemudian membuka tasnya, memeriksa petunjuk ke pembegal dewa yang baru saja dia dapatkan. Tidak ada lokasi yang ditandai di peta ini. Juga tidak ada kata-kata tertulis untuk memberi penjelasan. Jika ada pemain lain yang mendapatkan peta ini, mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Bagaimanapun, mereka tidak akan tahu lokasi yang ditampilkan di peta, juga tidak akan tahu bagaimana mencarinya. Apalagi situs resminya tidak mempublikasikan peta dunia untuk domain God. Itu menjelaskan kemurahan hati Brilliant Wargot dalam mempertaruhkan peta ini. Untungnya, Si Feng sangat akrab dengan domain dewa. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, berbagai persekutuan besar di domain God membuat peta domain God mereka sendiri, dan Shadow tidak terkecuali. 10 tahun setelah domain dewa memulai operasinya, peta dunia yang dimiliki Shadow sangat menyeluruh. Sementara itu, membiasakan diri dengan peta dunia adalah salah satu persyaratan dasar dari pemimpin persekutuan, termasuk Si Feng. Namun, peta yang saat ini ada di tangan Si Feng menampilkan medan yang sangat rumit. Hanya setelah memeras otaknya untuk beberapa waktu, Si Feng berhasil mengingat tempat dengan medan serupa seperti yang ditunjukkan di peta ini. Itu adalah wilayah terlarang bagi manusia, pegunungan hancur. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 186. Chapter 186 sebutkan harga A. Saat Si Feng mengenali lokasi yang ditunjukkan di peta, 4 pengawal hitam level 200 muncul di Light Street, masing-masing memegang tombak hitam di tangan mereka dan berjalan menuju Brilliant Wargot yang dimaksudkan untuk membawanya pergi. Jangan pernah berpikir untuk menangkapku. Brilliant Wargot segera keluar dari game. Namun, situasi yang sulit dipercaya terjadi. Seseorang dapat menggambarkan ini sebagai pengalaman keluar tubuh. Seperti cangkang kosong, tubuh Brilliant Wargot tiba-tiba jatuh ke tanah, tidak bergerak. Namun, keempat pengawal hitam tidak terlalu peduli tentang ini. 2 ksatria mencengkeram tubuh Brilliant Wargot dari setiap sisi, menyeretnya menjauh dari Light Street. Segera setelah itu, ksatria hitam juga bubar dari tempat kejadian. Tuan Api Hitam, apa yang terjadi di sini? Bukankah Brilliant Wargot keluar? Secara logis, tubuhnya juga harus menghilang. Aquaros menatap Si Feng, matanya yang bersinar berkedip saat dia bertanya. Meskipun Aquaros tidak tahu mengapa dia bertanya pada Si Feng, instingnya mengatakan bahwa Si Feng mungkin tahu jawabannya. Jika Si Feng tahu bahwa Aquaros bertanya kepadanya tentang masalah ini karena naluri, ketakutan intuisi seorang wanita pasti akan mengejutkannya. Mendengar pertanyaan Aquaros, Si Feng hanya tersenyum dan berkata, seharusnya sistem tidak mengizinkan pemain menghindari hukuman. Penilaian Blackwing City, tanpa diragukan lagi, adalah penilaian sistem. Jika Brilliant Wargot menerima hukumannya dengan benar, dia hanya harus membayar harga yang terkecil. Namun, jika Brilliant Wargot menghapus dan membangun kembali akunnya, belum lagi kehilangan uang dan peralatan yang semula dia miliki, dia juga akan kehilangan semua reputasi yang dia dapatkan di domain dewa. Reputasi tidak mudah didapat. Lagi pula, banyak misi yang memberi pemain poin reputasi adalah misi unik. Jadi, memang seperti itu. Aquaros memahami kebenaran masalah ini. Jika tidak, jika semua orang hanya menghapus dan membangun kembali akun mereka pada saat mereka melakukan sesuatu yang jahat, bukankah itu akan mengubah domain God menjadi kekacauan yang menumpuk? Namun, seiring dengan berlalunya waktu, level pemain akan menjadi lebih tinggi, sementara kemungkinan hal seperti itu terjadi akan berkurang juga. Lagi pula, para pemain telah mendedikasikan banyak waktu dan energi untuk mengembangkan akun domain God mereka, hanya akan ada sedikit orang dengan keberanian untuk memulai dari awal lagi. Namun, jika pemain menghadapi situasi seperti Brilliant Wargots, mayoritas dari mereka akan memilih untuk menghapus dan membangun kembali. Bagaimanapun, akan jauh lebih cepat untuk memulai dari awal lagi, dan ini bisa menjadi cara untuk memanfaatkan sistem. Secara alami, sistem dewa utama tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Mengenai bencana yang menimpa Brilliant Wargot, Aquaros tidak menunjukkan sedikit pun simpati. Sebaliknya, dia sangat berterima kasih atas bantuan signifikan Si Feng. Keluarga Har dan Brilliant Wargot selalu bersahabat satu sama lain, dan kedua keluarga bermaksud untuk meningkatkan dan memperluas kekayaan serta pengaruh mereka melalui pernikahan. Di sisi lain, Aquaros telah, sejak awal, menentang gagasan ini. Dia bermaksud untuk menciptakan warisan untuk dirinya sendiri,
meningkatkan hak berbicara di dalam keluarganya untuk menentang pernikahan ini. Domain Lord kebetulan memberinya kesempatan yang sangat bagus ini. Selama dia bisa memajukan dirinya di domain God, dan menambahkan tindakan Brilliant War God, dia bisa dengan mudah mengalahkan gagasan pernikahan antara kedua keluarga. Setelah menangani masalah Brilliant War God, Si Feng dan Aquaros kembali ke restoran dan melanjutkan pembicaraan bisnis mereka. Awalnya, Si Feng ingin menyelidiki keberadaan pembegal dewa. Namun, dia menyisihkannya untuk saat ini. Dalam domain dewa, pegunungan yang hancur adalah tempat yang benar-benar terlarang bagi manusia. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, banyak pemain tidak mempercayai fakta ini. Pada akhirnya, semua yang pergi ke sana hanya menemukan kematian. Sejak saat itu, tidak ada yang berani dengan santai memasuki Ruin Mountain Range. Dengan kekuatan Si Feng saat ini, belum lagi memasuki reruntuhan pegunungan, bahkan jalan menuju pegunungan rusak menyajikan tantangan yang mustahil bagi Si Feng. Bagaimana dia bisa mencapai lokasi yang ditandai di peta? Satu-satunya pilihan yang dia miliki saat ini adalah meningkatkan kekuatannya. Ketika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia kemudian dapat memikirkan cara untuk pergi ke sana. Tuan Api Hitam, ini adalah berbagai bahan tempa yang Anda minta. Karena ruang tas yang terbatas, saya hanya membawa barang-barang langka dan berharga. Kali ini, Master Black Flame telah banyak membantu saya, jadi saya akan menjual ini kepada Anda dengan harga lebih rendah. Anda hanya perlu membayar saya 43 koin emas untuk mereka. Aquaros menampilkan daftar transaksinya, tersenyum saat dia berbicara. Biaya pembelian semua bahan ini mencapai total lebih dari 37 emas. Awalnya, Aquaros bermaksud menjual semua bahan ini ke Si Feng seharga 50 emas. Namun, karena Si Feng membantunya, dia memilih untuk menghasilkan sedikit lebih sedikit dalam transaksi ini. Awalnya, Aquaros tidak memiliki cukup koin emas untuk membeli semua bahan ini. Namun, dia mendapat untung besar dari desain tempa pelat dada glimmer, yang dia beli dari Si Feng terakhir kali. Tidak hanya dia mendapatkan lebih dari 100 koin emas, tetapi dia juga mendapatkan kembali semua kredit yang dia gunakan untuk membeli desain tempa. Dia masih memiliki beberapa desain tempa glimmer chestplate yang tersisa. Jika dia menjual semuanya, dia masih bisa mendapatkan puluhan koin emas dan ratusan ribu kredit. Bahkan untuk guild kelas 1 puncak seperti Twilight Echo, seluruh dana cair guild yang saat ini tersedia hanya berjumlah 20 hingga 30 emas. Sementara itu, Aquaros memiliki lebih dari 100 gold yang dimilikinya, memicu kecemburuan para tetua persekutuan. Setelah merasakan keuntungan pertama, Aquaros sangat mengantisipasi kejutan yang akan dibuat Si Feng. 43 emas. Ketika Si Feng melihat daftar transaksi, jantungnya berdetak kencang. Dia tidak menyangka Aquaros begitu mampu. Dia sebenarnya telah mengumpulkan begitu banyak materi. Melihat sekilas pada daftar transaksi, semua material yang terdaftar semuanya langka, diperlukan untuk menempa item peringkat misterius besi dan rahasia perak. Bahkan ada beberapa material dengan peringkat fine gold yang sangat langka. Pada tahap permainan ini, sangat tidak mungkin bagi pemain untuk menemukan bahan-bahan ini di Star Moon Kingdom. Aquaros juga telah membeli Hearthstone dalam jumlah besar, karena Si Feng secara khusus meminta banyak dari mereka. Sekarang, Aquaros memiliki hampir 1000 tumpukan batu keras untuk Si Feng, benar-benar memenuhi kantong bijinya. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa negara biji diberi nama dengan tepat. Kantong biji berbeda dari kantong biasa. Mereka secara khusus dibuat untuk menyimpan bahan tempa. Karenanya, tas-tas ini memiliki ruang penyimpanan yang sangat besar, dan masing-masing beberapa kali, bahkan beberapa puluh kali, lebih besar dari tas biasa. Dalam kasus Aquaros, selain tas utamanya memiliki 100 slot, 6 tasnya yang tersisa semuanya adalah kantong biji. Setiap kantong bijinya memiliki 350 slot untuk item, dan ke-6 kantong biji saat ini terisi hingga penuh. Negara tempat Aquaros berasal tidak kekurangan biji. Karenanya, Aquaros hanya menjual setiap tumpukan batu keras kepada Si Feng dengan harga 80 koin tembaga. Aquaros mungkin telah membeli semua Hearthstone ini dengan harga yang lebih rendah. Dibandingkan dengan yang dijual di Star Moon Kingdom, harga Hearthstone ini terlalu murah. Saat ini, setiap tumpukan batu keras dijual seharga 3 koin perak. Hanya dengan menjual Hearthstone ini ke pemain lain, Si Feng dapat memperoleh keuntungan beberapa kali lipat dari biayanya. Apalagi para pemain itu akan memperebutkan Hearthstone ini. Namun, bahkan Si Feng tidak mampu membeli 43 emas dalam satu transaksi. Untungnya, Si Feng sudah siap.
Dia mengeluarkan setumpuk peralatan perunggu level 8 dan level 9 dan cukup banyak peralatan besi misterius dari tasnya. Dia secara pribadi telah memalsukan sebagian besar peralatan, sementara dia mendapatkan sisanya dari hutan cahaya bulan. Namun, peralatan yang paling eye-catching di antara adalah pedang satu tangan level 10 Secret Silver peringkat, Silver Downs, yang telah dibuat Si Feng. Senjata rahasia perak, bahkan untuk persekutuan kelas 1, mereka sangat langka. Biasanya, hanya eselon atas inti dari persekutuan yang akan memiliki 2 hingga 3 item peringkat rahasia perak, sementara para elit persekutuan bahkan tidak dapat bermimpi untuk memilikinya. Dalam sekejap mata, Si Feng telah memenuhi ruang pribadi dengan peralatan, menyilaukan pandangan semua orang yang melihatnya. Menghitung secara umum, Si Feng memiliki lebih dari 500 peralatan. Aquaros langsung tercengang oleh pemandangan ini. Hanya setelah 10 detik berlalu, dia secara bertahap memulihkan jiwanya, dan keterkejutan memenuhi matanya saat dia melihat Si Feng. Seseorang dapat dengan mudah melengkapi tim elit besar dengan peralatan sebanyak ini. Selain itu, Si Feng telah membentuk mayoritas. Aquaros sangat bingung bagaimana Si Feng bisa menempa begitu banyak peralatan sendirian. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah menyaksikan pemalsu membuat peralatan sebelumnya. Prosesnya bisa diringkas dalam satu kata, lambat. Ini semua adalah peralatan peringkat perunggu dan besi misterius. Jika seseorang tidak berhati-hati saat memalsukannya, hasilnya akan mudah gagal. Jadi, proses menempa equipment dengan kualitas seperti itu pasti jauh lebih lambat daripada common equipment. Sejak terakhir kali Aquaros bertemu dengan Si Feng, hanya 3 hari lebih sedikit telah berlalu. Bahkan jika Si Feng terus-menerus menempa peralatan tanpa tidur atau makanan selama periode ini, tetap tidak mungkin baginya untuk memalsukan peralatan sebanyak ini. Nona Aqua, aku sudah membawa perlengkapannya. Sebutkan harga, Si Feng tersenyum. Aquaros langsung merasa seperti telah ditipu. Awalnya, dia bermaksud mendapat untung besar dari Si Feng. Namun, dengan 500 lebih peralatan tingkat tinggi ditempatkan di hadapannya, bahkan jika dia menjual dirinya kepada Si Feng, itu mungkin masih belum cukup.